لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. نفذت القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صوب ضمه إلا وتمت عليه ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم.
الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والقدرة كشف الكنان المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور أبدا حق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة ينظر عندهم في أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة الله في هذا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليك صلوات الله عليك انشق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى محمد ولله الكون عنصر وسرور قد بنى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء الراسخين في العلم واليقين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Yang ulun muliakan para habaib, wabil khusus Sahibul Bait Habib Hashim beserta keluarga besar, semoga Allah Subhanahu wa taala amin menurunkan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya di malam hari ini untuk segenap yang hadir dan disebarkan kepada siapapun yang tidak dapat hadir, insya Allah mendapat berkahnya. amin Daripada acara malam hari ini memperingati daripada haul Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Aidrus. Semoga sahibul haul mereka adalah habaib, mereka adalah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah para habaib kita yang masih hidup dipanjangkan usianya oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala
terutama mereka para guru-guru kita, mereka yang mengajar kita. Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita terus dapat menimba ilmu dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Haul adalah suatu tradisi yang telah diajarkan oleh salaf kita, yang telah diajarkan oleh mereka tentunya dengan tuntunan dari Al-Quran dan Hadis, untuk mengambil i'tibar, mengambil daripada gambaran atau kenangan daripada sahibul haul, terutama mereka orang-orang yang saleh. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tetap dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Contoh Ashabul Kahfi dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Luqmanul Hakim, wa laqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah. Al-Imran, bahkan wanita salehah pun dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Intikan waqad hada Allah wa bil aslafi, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan lazimi Al-Qur'an, lazimi sunnah Nabi Muhammad SAW. Gak cukup sampai di situ, lazimi ikuti para salaf pendahulu Anda, maka Anda akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kita keluar dari jalur salaf kita, pendahulu kita, khususnya para habaib kita, maka susah untuk kita mencapai kedudukan berkumpul bersama orang-orang pendahulu kita yang tekun beribadah, yang rajin menuntut ilmu, yang memiliki kedekatan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengikuti jejak mereka, maka kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan suatu garis, kemudian Rasulullah tambahkan garis di sebelah kanan dan garis di sebelah kiri, dan Rasulullah membacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, kata Rasulullah. Surat Al-Imran ayat 153. Ini garis yang lurus adalah jalan yang bujur, ujar Nabi Muhammad SAW. Yang kanan, yang kiri, ini penuh dengan rintangan, gangguan setan. Meskipun zahirnya nampaknya bujur, meskipun dibungkus keagamaan, terlihat benar, tapi penuh dengan nafsu, penuh dengan syahwat, penuh dengan tipu daya setan. Rasulullah mengatakan yang lurus di tengah ini, wa anna hadza sirati, Allah berfirman ini jalan mustaqimah yang lurus, fattabi'u, umpati nang bujur di tengah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau bertanya kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya Habib, lalu jalan para habaib, jalan para al-ba'alawi yang bujur itu seperti apa wahai Habib? Maka Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan thariqah al-ba'alawi memiliki 5 daripada fondasi, yang mana amun bubuhan kita mengumpati daripada kelima ini. Belajar tauhid, ibadah, tasawuf tidak bisa dipisah-pisah. Sebagian ilmu dipelajari, sebagian ditinggal, sebagian ditinggal, sebagian dipelajari. Tidak
tidak bisa bakal sampai kita dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal yang wajib kita pelajari ma'rifatullah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mengenal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala beserta segala sifat Allah. Kemudian kita wajib belajar ibadah fikih, di mana cara sholat yang benar, di mana tempatnya niat, bagaimana cara berniat, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana hukum haid, bagaimana hukum-hukum dalam fikih yang telah dipaparkan, diajarkan oleh para habaib, para salaf kita yang bersumber dari air mata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap kita untuk mempelajarinya dan diikuti dengan ilmu tasawuf, yaitu ilmu-ilmu penyakit hati, karena ketiga ini berkaitan. Tanpa tasawuf, ibadah kita yang sudah benar, jikalau kita tidak belajar penyakit-penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah thariqah para habaib. Yang pertama adalah ilmu. Anak-anak di Hadramut sana, di Tarim mulai halus, semua sudah pada hafal Alfiyah. Mereka dididik belajar fikih, bahkan anak-anak itu halus, bawaannya kitabnya ganal-ganal besar-besar, membawa kitab Baijuri, bahkan kitab Minhaj masih di usia sebelum baligh. Bahkan sebagian ulama kita, mereka menghabiskan usianya 40 tahun untuk mencari ilmu. Setelah usia 40, mereka habiskan di atas 40 tahun untuk mengamalkan segala ilmu yang telah mereka pelajari. Karena amal tanpa ilmu mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bi ilmi wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang tanpa ilmu dia beramal, beribadah, banyak wirid tapi sunnah dijalankan, fardu nggak dijalankan, fardu dijalankan tapi sunnah nggak dijalankan, sunnah dijalankan, fardu nggak dijalankan. Ibarat orang itu bertasbih tapi dia telanjang, ya. Sunnahnya rajin, fardunya nggak sholat, sunnahnya wiridnya luar biasa, puasanya nggak ada puasa. Ibarat orang bertasbih tapi telanjang, auratnya wajib ditutup tapi nggak ditutup, malah mentingkan sesuatu yang bukan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah nomor satu, para habaib adalah ini. Gudangnya ilmu ada di para habaib. Habaib tidak banyak, mereka bukan hanya menulis daripada karangan-karangan buku. Benar, arba' madahib, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Abu Hanifah, mereka bukan dari golongan habaib, namun habaib yang mencetak daripada kader-kader para ulama besar. Habaib mencetak bukan sekedar kitab, bahkan manusia-manusia, mereka semua yang menjadi ulama-ulama hebat di dunia ini cetakan daripada para habaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilmu, thariqah habaib yang pertama, ilmu. Yang kedua, amal. Kata Habib Abdullah bin Alwi, setelah punya ilmu diamalkan, ya, diamalkan apa yang dipelajari sedikit demi sedikit diamalkan. Karena amal yang dilandasi dengan ilmu, inilah amal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menciptakan semua yang kita lihat, mikrofon, kitab, rumah, lampu, langit, bumi, pohon. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan 7 lapis langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan apapun yang turun di antara langit dan bumi. Dasar apa Allah ciptakan itu semua? Li ta'lamu, supaya kalian mencari ilmu, tahu kayak apa cara ibadah yang jujur.
Ini ayatnya. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, diiringi dengan amal. Yang kedua, thariqah para habaib adalah amal. Setelah ilmu, amal. Yang ketiga al-khauf, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, takut. Mereka tasmim fil ibadah, semangat dalam beribadah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau satu hari khatam 4 kali Al-Quran di pagi hari, 4 kali di malam hari. Sholatnya luar biasa, ditambah sunnahnya, wiridnya subhanallah 25.000 kali. Begitu pula alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan sholawatnya. Beliau takutnya melebihi daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, melebihi daripada orang-orang yang tidak banyak ibadahnya. Di samping ibadahnya seperti itu, beliau mengatakan di dalam bait qasidahnya, ya Rabbi ma ma'al amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fikal amal fa'il ilama ramah. Ya Allah, aku gak punya amal ibadah apapun, ujar Sidin. Kada punya ibadah apapun, gak ada yang bisa diharap. Tapi yang bisa diharap adalah angan-angannya, rojaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa maulid yang kita dengar tadi, wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Habib Ali doanya pun bukan karena ibadahnya, bukan karena wiridnya, bukan karena amalnya, tapi wa dununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Prasangka baiknya si bin saja yang diandalkan kepada Allah supaya Allah menerima amal ibadah beliau. Bukan wiridnya, bukan amalnya, padahal beliau seorang ulama besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau manhajnya tepat, manhaj para habaib, ilmu, amal, khauf. Di samping ibadahnya begitu dahsyat, syuhudut tafsir, memandang dirinya ini ceroboh, lebih besar khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-wara, hati-hati. Hati-hati, gak gampang mengambil sesuatu yang gak jelas, gak gampang menggawe sesuatu yang gak jelas, atau memakan sesuatu yang gak jelas, sesuatu yang meragukan, sesuatu ketidakjelasan. Mereka sangat berhati-hati. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-ikhlas, ikhlas lillahi ta'ala. 5 ini. Namun pian hendak tahu siapa habaib, siapa thariqah al-Ba'alawi. Pertama, mereka orang-orang yang berilmu. Mereka benar-benar mengetahui syariat. Mereka mengedepankan ilmu, mengedepankan Al-Quran, mengedepankan amal sunnah Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti jejak para leluhurnya. Lalu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalan yang bujur yang dimaksud Allah dalam Al-Quran, maka ikutilah jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan mengikuti jalan yang lain, Anda akan terpecah belah daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina taraktu fikum at-taqalain, ya Rasulullah, ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan 2 hal pada pian seberatan, jikalau berpegang kepada 2 hal ini, tidak akan kita itu tersesat. Di dalam kitab Majmu' beliau, ketika ada habaib mengikuti thariqah yang lain di dunia ini di masa hidupnya, maka ketika dia meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menemui para leluhur datuk-datuknya, para al-Ba'alawi. Ternyata ditolaknya ikam bahari kata umpat lawan hubungan kami, ikam bahari lawan umpat lawan thariqah fulan. Ingat mencari thariqah yang diumpati bahari di dunia, ternyata thariqah itu pun menolak. Ampun maaf ulun kada wani menampung pian-pian ini para habaib dzurriyyat Nabi Muhammad, karena kawak kami menerima pian, keumpatlah pian kepada para habaib. Terombang ambing, di sana ditolak, di sini ditolak. Karena apa?
karena tadi tidak mengikuti sesuai perintah Allah dalam Al-Qur'an. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u, inilah sirat, jalan yang jujur yang lurus. Umpati para habaib, umpati salaf-salaf kita. Apa yang diumpati? Ilmunya, syariatnya, mengedepankan Al-Quran, mengedepankan hadis sunnah Nabi Muhammad SAW dengan amal yang begitu dahsyat. Saya punya kai saya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf di Solo, ayah daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Karena Habib Syekh lawan ibu saya itu beding sana. Kai saya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf, beliaulah yang langsung mengimbangkan ilmu kepada anak-anaknya. Di samping ilmu beliau yang begitu luas, amal ibadah beliau di masjid 5 waktu tidak pernah terputus. Mulai daripada 30 tahun yang lalu beliau diperintahkan oleh Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik untuk memakmurkan satu masjid di Solo, Masjid Jami As-Segaf. Peninggalan daripada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, maka beliau puluhan tahun khidmat 5 waktu sholat di masjid. Cita-citanya cuma satu, saya ingin meninggal di masjid dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Jumat berbicara kepada ibu saya, beliau minta diberikan satu pakaian yang baru. Maaf, meskipun pakaian dalamnya minta yang baru. Beliau pernah diberikan hadiah minyak wangi dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Ketika itu beliau di Saudi. Beliau lagi bekerja menghadiahkan minyak wangi dan ditulis, "Abah, jangan dibuka minyak wangi ini kecuali di hari raya pian. Ini minyak wangi istimewa, spesial hadiah untuk ayah, untuk abah." Di hari Jumat bulan Syaban minyak wangi itu dibuka, pakaian semua baru, dan ditanya oleh nenek kami, "Kenapa minyak wangi itu dibuka?" "Ini adalah hari rayaku, aku akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di hari Jumat, ketika sholat Jumat, mencari sosok imam pengganti Al-Habib Najib bin Toha As-Segaf. Dan di setiap hal Al-Habib Najib mengisahkan tragedi yang dialaminya. Allah yarham, beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. "Ya Najib, itulah aku dah maju Anda ke depan, Anda nggak usah repot, nggak usah tanya, karena Anda nggak bakal tahu apa yang akan saya alami setelah ini. Majulah mendesak, di depan penuh dengan sok para habaib, orang-orang tua, sedangkan beliau di zaman itu masih muda. Kemudian sholat rakaat pertama membaca Sabihisma, surat yang dibaca terlihat tetesan dan desaan, suara tangis, air mata. Sampai rakaat kedua hal ataka, dan sampai sujud terakhir pun ternyata beliau tidak menggerakkan lagi dan tidak menghembuskan nafasnya. Beliau mendapatkan cita-cita puluhan tahun yang beliau cari. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu yang diamalkan. Dengan apa? Dengan khauf, takut. Dengan apa? Dengan waro, hati-hati. Dengan apa? Dengan ikhlas, sehingga mendapatkan cita-cita yang diinginkan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal mu'minina rijalun wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik innal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah